Ilmuwan menembus lebih dari 1.900 kaki es dan akhirnya memecahkan misteri magnetik Antartika berusia 1 miliar tahun. Temuan mereka juga mengubah total pemahaman kita tentang bagaimana benua bertabrakan dan menyatu secara bersamaan. Tapi pertama-tama, beberapa dekade lalu, para ilmuwan melakukan survei geofisika di Antartika dan melihat garis-garis magnetik tinggi dan rendah, area di mana keraknya termagnetisasi secara berbeda dari sekelilingnya. Tak ada yang bisa menemukan penyebabnya. Para peneliti mulai memetakan anomali magnetik tersebut pada awal tahun 1960-an. Kala itu, mereka menggunakan survei magnetik udara yang terbang melintasi es untuk mendeteksi sinyal magnetik yang tidak biasa. Mereka menghubungkan anomali magnetik itu dengan batuan vulkanik yang tersembunyi di bawah lapisan es. Pada pertengahan tahun 1990-an, ilmuwan internasional meluncurkan proyek besar untuk memetakan anomali magnetik Antartika di seluruh benua. Mereka mengumpulkan jutaan mil data survei magnetik dari jalur udara, laut, dan bahkan pengamatan dari luar angkasa, dan berhasil menghasilkan peta anomali magnetik seluruh benua pertama pada akhir tahun 1990-an. Peta-peta itu menunjukkan bagaimana kerak Antartika terbentuk dan berubah seiring waktu. Jadi mereka tahu apa yang terjadi di sana, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa itu terjadi seperti itu. Slide yang mana? Untuk mendapatkan jawaban, para peneliti dari Universitas Negeri Saint Petersburg bekerja sama dengan para ilmuwan di seluruh dunia untuk mempelajari salah satu tempat tersulit untuk bekerja di planet ini. Antartika berada tepat di jalur angin terdingin di bumi, dengan lapisan es setebal rata-rata sekitar 1,5 mil, dan es itu tidak hanya diam di sana. Selama jutaan tahun, ia mengikis batu, mengubur lembah, dan menyembunyikan segalanya di bawah selimut beku yang retak. Untuk mencapai batuan dasar kuno yang menyimpan misteri magnetik, para peneliti harus mengebor lebih dari 1.700 kaki es sebelum mereka bisa mengambil sampel dari kerak di bawahnya. Saat mereka membawa sampel batuan itu kembali ke laboratorium, ternyata itu adalah potongan-potongan busur kepulauan vulkanik kuno. Ada seluruh rangkaian gunung berapi yang terbentuk di atas zona subduksi, mirip dengan kepulauan Aleutian di Alaska atau busur kepulauan di dekat Jepang. Di laboratorium, para ilmuwan meneliti kimia, mengukur mineral magnetik di bawah mikroskop, dan menggunakan penanggalan radiometrik. Metode ini membaca peluruhan atom yang tidak stabil untuk mengetahui usia suatu objek. Dan semua ini membantu mereka menentukan bahwa batuan ini memiliki asal-usul yang sangat berbeda dari kerak Antartika pada umumnya. Tim menemukan bahwa busur kepulauan vulkanik ini tidak hanya hanyut di dekatnya. Ia bertabrakan dengan Antartika Timur saat superbenua Rodinia sedang dalam tahap pembentukan. Rodinia mengumpulkan hampir semua daratan bumi menjadi satu formasi kolosal. Dan saat busur vulkanik itu menabrak Antartika Timur, ia menyatu seperti dua kepingan teka-teki tektonik yang saling mengunci. Tabrakan itu meninggalkan jejak magnetik yang khas yang masih bisa dideteksi satelit hingga saat ini. Cara batuan ini merekam magnetisme sangat masuk akal setelah Anda paham sedikit tentang mineral magnetik. Saat batuan cair mendingin, mineral kaya besi seperti magnetit menyelaraskan diri dengan medan magnet bumi, seperti jarum kompas kecil yang membeku di tempatnya. Selama waktu geologis, arah magnet yang terkunci ini bertindak seperti stick memori. Saat para ilmuwan meneliti sampel dari Antartika, mereka menemukan arah magnet yang tidak sejajar dengan medan magnet kuno milik Antartika, namun sejajar dengan lokasi di mana busur vulkanik itu berada dahulu kala. Memori magnetik itu menunjukkan bahwa batuan tersebut tidak tumbuh di sana, melainkan berpindah dan menghantam Antartika. Selain petunjuk magnetik, ilmuwan juga membandingkan pengukuran gravitasi dari satelit dan survei darat dan menemukan lebih banyak bukti bahwa batuan di bawah Antartika Timur tidaklah biasa. Beberapa wilayah Antartika memiliki gravitasi yang sedikit lebih lemah atau kuat, tergantung pada kepadatan batuan yang terkubur di bawah es. Batuan yang lebih padat, seperti kerak vulkanik kuno, menghasilkan tarikan gravitasi yang sedikit lebih kuat. Jika Anda membayangkan berbaring di kasur, cara kasur itu melengkung di atas bola bowling berbeda dengan saat hanya ada busa. Begitulah variasi gravitasi memberitahu ilmuwan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di bawah. Pola gravitasi itu cocok dengan asal batuan magnetik aneh tersebut. Ini memperkuat gagasan tentang bongkahan kerak eksotis yang menempel di tepi Antartika. Dan temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan Rodinia tidaklah rapi atau teratur. Serpihan kerak dari tempat-tempat yang jauh menempel erat pada tepi Antartika dan menjadi petunjuk yang menunggu selama 1 miliar tahun bagi para ilmuwan untuk menggalinya.
Seiring waktu, panas, tekanan, dan gaya tektonik mengubur dan membentuk kembali batuan itu, tapi sidik jari magnetiknya tetap bertahan. Misteri Antartika lainnya yang baru-baru ini dipecahkan ilmuwan adalah rahasia Blood Falls. Ya, seperti namanya, air merah darah mengalir keluar dari gletser, dan tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang memberi warna itu. Kembali pada September 2018, sebuah kamera menangkap air terjun itu tiba-tiba menjadi aktif. Hampir di saat yang sama, instrumen di atas gletser merekam sesuatu yang aneh. Permukaan es sebenarnya sedikit menurun. Gletser itu tenggelam, air merah mengalir, lalu es perlahan terangkat kembali beberapa minggu kemudian. Jadi di bawah semua es yang berat itu, ada air asin yang terkunci selama berabad-abad. Gletser terus menekan ke bawah, memeras air yang tersembunyi itu semakin kuat. Ketika tekanan yang ada menjadi terlalu besar, es bergeser, terbuka di suatu tempat jauh di bawah, dan cairan yang terjebak menyembur keluar dalam satu denyut yang tiba-tiba. Blood Falls bertindak seperti katup tekanan bagi gletser tersebut. Garam mengubah air jadi air asin kental yang tak mau membeku, bahkan di tengah dinginnya Antartika yang ekstrem. Selama ribuan, mungkin jutaan tahun, pembekuan memekatkan kadar garamnya semakin lama semakin tinggi. Itu meninggalkan cairan yang masih bisa bergerak menembus es padat. Ilmuwan percaya mineral dari batuan terkubur mengisi campuran asin itu dan memberi petunjuk tentang apa yang ada jauh di bawah gletser. Warna merahnya membuat seluruh pemandangan tampak dramatis, tapi penjelasannya ternyata sangat sederhana. Di bawah tanah, air tersebut membawa zat besi yang terlarut. Saat cairan itu menyentuh udara, zat besinya bereaksi dengan oksigen dan berubah jadi merah karat, persis seperti logam yang kehujanan. Dalam hitungan menit, noda merah terang menyebar di seluruh es putih. Kamera di dekat air terjun menunjukkan noda merah baru yang menyebar dari hari ke hari. Di saat yang sama, sensor suhu di kedalaman danau tempat air itu mengalir mencatat adanya pendinginan mendadak. Air asin pekat menyelinap ke dalam danau di bawah air dan mengganggu lapisan yang biasanya tetap sangat stabil. Gangguan kecil pun sangat berarti di sini karena kehidupan bertahan di zona sempit yang hampir tidak ada nutrisinya. Saat pengaliran berlanjut, para ilmuwan menyadari bahwa gletsernya juga melambat. Dengan sedikit air sebagai pelumas di bawahnya, es menekan lebih kuat ke batuan di bawah dan bergerak maju lebih lambat. Semua ini berarti air yang tersembunyi mengendalikan seberapa cepat seluruh gletser meluncur di Antartika. Beberapa pengamatan udara juga menunjukkan jalur air tanah asin yang membentang bermil-mil di bawah dasar lembah. Air asin itu tidak hanya diam di bawah gletser, tapi mengalir menembus batu dan es sebelum akhirnya keluar di Blood Falls. Dan jauh di dalam air gelap yang bebas oksigen itu ada kehidupan. Mikroba hidup dari zat besi dan belerang alih-alih oksigen dan berkembang biak dalam kegelapan total selama jutaan tahun. Cairan purba ini mungkin tetap tersegel di bawah es jauh sebelum manusia ada. Danau Enigma adalah penemuan keren lainnya dari Antartika dengan sebuah kejutan. Lama peneliti mengira danau itu membeku padat, tapi dalam satu ekspedisi, mereka menemukan di bawah es tebal ada lapisan air cair sedalam sekitar 40 kaki. Untuk mempelajari lebih lanjut, mereka mengebor es dan menurunkan kamera untuk menjelajahi apa yang bersembunyi di kedalaman danau. Air danau itu, yang diduga berasal dari Gletser Amorphous, di dekatnya melalui jalur bawah tanah rahasia, dipenuhi kehidupan mikroba yang aneh. Mikroba kecil ini hidup dalam hamparan yang menutupi dasar danau. Beberapa hamparan tipis dan berduri, yang lain tampak seperti karpet kusut atau bentuk pohon kecil yang tumbuh hingga 16 inci. Banyak mikroba dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, persis seperti tumbuhan, dan memberi danau itu oksigen dalam jumlah tinggi. Salah satu penemuan paling keren adalah sejenis mikroba yang biasanya hidup di tempat-tempat rendah oksigen. Danau Enigma mungkin mirip dengan lingkungan di bulan-bulan es seperti Europa atau Enceladus. Jadi ini bisa berarti bulan-bulan ini juga punya air tersembunyi di bawah esnya dan mungkin juga kehidupan mikroba.